Industri budidaya ikan lele di India muncul sebagai sektor yang sangat menjanjikan, dengan peluang keuntungan besar, tetapi apakah menguntungkan seperti yang diyakini banyak orang? Di balik industri ini terdapat serangkaian kontroversi, termasuk impor ikan lele asing ilegal, peternakan ikan yang tercemar, dan fluktuasi harga yang tidak dapat diprediksi. Sementara beberapa petani menjadi kaya dengan cepat, banyak yang lain menghadapi kebangkrutan karena pasar yang tidak stabil. Jadi apa kebenaran di balik budidaya ikan lele di India? Mari kita cari tahu. Di India, budidaya ikan lele dalam tangki banyak diterapkan. Tangki ikan lele di India biasanya berukuran 20 hingga 50 meter persegi, dan sekitar 1,2 hingga 1,5 meter kedalamannya, terbuat dari beton. Kepadatan penebaran umumnya adalah 50 hingga 100 ikan per meter persegi, yang dapat meningkat hingga 150 ikan per meter persegi. Saat ikan masih kecil, setiap tangki memiliki pompa air, untuk menjaga kualitas air dan menyediakan oksigen. Pakan utama ikan lele terdiri dari pelet apung, yang dikemas dalam kantong besar dengan kandungan protein 30 hingga 40% kaya nutrisi, untuk mendukung pertumbuhan yang cepat. Saat memberi makan, petani sering masuk ke tangki, dan tebarkan pakan langsung ke dalam air, untuk memastikan pemberian pakan yang merata. Ikan lele memiliki perilaku makan yang kuat, sering melompat di atas air, menciptakan gelombang di permukaan saat mereka makan. Selain budidaya tangki, ikan lele juga biasanya dibesarkan di empang, yang menghasilkan area yang lebih luas, dan lingkungan yang lebih alami. Kepadatan penebaran di empang biasanya lebih tinggi daripada di tangki, berkisar antara 100 hingga 200 ikan per meter persegi, tergantung pada manajemen air dan sistem penyaringan. Sebagian besar kolam dilengkapi dengan pompa air, yang membantu memompa air ke dalam kolam untuk meningkatkan kadar oksigen. Saat memberi makan lele yang dibesarkan di empang, petani biasanya berdiri di tepi empang, menggunakan ember atau wadah besar, untuk menyebarkan pakan secara merata di seluruh permukaan empang. Ada juga beberapa petani yang menuangkan seluruh kantong pakan, 20 hingga 25 kg per kantong, langsung ke dalam air, yang memungkinkan ikan berkumpul dan makan secara alami. Jika petani perlu memeriksa kesehatan ikan, atau memantau perilaku makan mereka dapat masuk ke dalam empang, terutama empang yang lebih kecil di bawah 1000 meter persegi. Selain pelet apung yang banyak digunakan, mereka juga diberi makan daging segar, dan organ hewan giling, seperti hati, usus sapi, dan usus ayam. Beberapa petani memanfaatkan ikan kecil, siput yang dihancurkan, atau sisa dari rumah pemotongan hewan, yang membantu mengurangi biaya, sambil menyediakan sumber nutrisi yang kaya untuk ikan lele. Saat panen, petani biasanya menggunakan jaring khusus berukuran panjang 10 hingga 30 meter, dan tinggi 1,5 hingga 2 meter, digunakan untuk mengumpulkan ikan di salah satu sudut kolam, sehingga memudahkan proses pemanenan. Setelah jaring dikencangkan, dan ikan terkonsentrasi, petani menggunakan wadah plastik besar untuk menyendoknya. Setiap wadah menampung 20 hingga 30 kg ikan. Setelah ikan lele dipanen, selanjutnya dibawa di penimbangan. Setelah ditimbang, ikan dimuat ke truk pengangkut khusus, dan diangkut ke pasar, rumah pemotongan hewan, atau restoran, sesuai pesanan yang telah diatur sebelumnya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang peternakan lele ini? Apakah ada di antara kalian yang berminat untuk membudidayakan lele?
Pernahkah Anda membayangkan, menghasilkan ratusan ribu dolar setahun, dari mengembangbiakan tokek? Di China peternakan tokek telah menjadi industri yang sangat menguntungkan, didorong oleh permintaan obat tradisional. Reptil kecil ini diyakini memiliki khasiat obat yang kuat, tetapi bagaimana petani Cina mengubah tokek kecil menjadi bisnis yang berkembang? Dalam video ini saya akan mengajak Anda, menjelajahi peternakan pengembangbiakan tokek di China. Membesarkan jutaan tokek, menciptakan lingkungan hidup yang cocok, sangat penting. Kandang mereka biasanya terbuat dari batu bata, semen, kayu, dan jaring-jaring, dengan tinggi sekitar 6,5 hingga 7,2 kaki, dan lebar 4 hingga 5 kaki. Di dalam kandang, batang pohon kayu harus ditempatkan untuk memberi tokek tempat memanjat. Ketika suhu turun sekitar di bawah 68 derajat Celcius, mereka cenderung berhibernasi, memperlambat metabolisme mereka untuk menghemat energi. Menariknya, anak tokek sering tinggal di tempat yang sama dengan orang tua mereka, sampai mereka cukup dewasa untuk mandiri. Tokek cukup besar, panjangnya bisa mencapai sekitar 1 kaki, dan beratnya bisa lumayan. Mereka memiliki kepala berbentuk segitiga, dan mata kuning jingga cerah yang benar-benar menonjol. Tetapi inilah hal paling keren, mereka dapat menempel pada apa saja. Itu karena rambut-rambut kecil di kaki mereka. Mereka pada dasarnya menggunakan listrik statis untuk mencengkram permukaan, sehingga mereka dapat berjalan di dinding, langit-langit rumah, atau pepohonan. Seperti kebanyakan reptil, tokek mengganti kulit mereka secara teratur, untuk menumbuhkan, dan mempertahankan fisik yang sehat. Setelah mereka mengelupas kulit lama, sering memakannya untuk mendaur ulang nutrisi, dan menghindari meninggalkan jejak bau untuk predator. Selain itu mereka mempunyai trik bertahan hidup yang gila. Mereka dapat melepaskan ekor mereka ketika terancam. Ekor yang bergoyang mengalihkan perhatian predator, membiarkan tokek melarikan diri. Mereka menumbuhkan kembali ekornya, tetapi lebih pendek dan terlihat sedikit berbeda. Tokek kebanyakan makan di malam hari dan dini hari. Di peternakan tokek reptil kecil ini diberi makan makanan yang seimbang, untuk menjaga mereka tetap sehat dan berkembang. Sebagian besar tokek dibesarkan di peternakan menikmati menu serangga hidup, seperti jangkrik, ulat, dan kecoa, yang menyediakan protein dan nutrisi penting. Beberapa peternakan juga menawarkan makanan tokek komersial yang khusus, campuran buah-buahan, vitamin, dan protein yang diformulasikan, yang meniru pola makan alami mereka. Peternakan dan pembiak biasanya menggunakan kandang yang luas, dengan ventilasi yang baik atau tempat pengembangbiakan yang tepat. Setiap kelompok pengembangbiakan biasanya terdiri dari 1 jantan, dan beberapa betina, karena jantan dapat menjadi teritorial. Ketika tokek betina hamil, mereka dipindahkan dengan hati-hati ke tempat terpisah, yang dirancang khusus untuk bertelur, yang disiapkan dengan nampan kayu individual, atau kotak bersarang. Tokek mulai bertelur sekitar usia 6 bulan, dan terus melakukannya setiap 2 hingga 5 minggu, setiap kali betina bertelur 2 hingga 3 butir, yang kemudian membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk menetas. Pada dasarnya ketika tokek memiliki berat sekitar 5 hingga 10 ons, yang membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 8 bulan untuk dipelihara, mereka dapat dijual. Harga untuk setiap tokek cukup layak, antara $30 dan $50, tergantung pada seberapa besar dan bagusnya mereka. Di China, peternakan tokek memasok sekitar 200 ton tokek ke pasar, hingga merupakan penjualan jutaan dolar. Mereka menjualnya baik di dalam negeri, dan untuk pembeli di luar negeri. Tokek dijual dalam keadaan segar dan utuh, baik untuk daging atau minuman obat. Di peternakan mereka dibersihkan dengan mengeluarkan organ dalam, untuk menjaga kebersihan, kemudian dibekukan atau divakum, untuk menjaga kesegaran. Tokek kering diyakini dapat membantu mengatasi masalah pernapasan, fungsi ginjal, dan meningkatkan vitalitas. Tokek kering juga sering digunakan dalam pengobatan herbal, untuk mengobati asma, batuk, dan kelelahan. Selain itu, para ilmuwan Cina sedang meneliti generasi kulit dan ekor tokek,
untuk aplikasi dalam penyembuhan luka, dan generasi jaringan. Sementara manfaat medisnya masih dipelajari, tokek terus memegang nilai yang signifikan, baik dalam praktik penyembuhan tradisional, dan penelitian biomedis modern. Di Cina tokek tidak hanya dilihat sebagai hewan, mereka dianggap sangat berharga, terutama dalam pengobatan tradisional. Mereka mengambil tokek, memprosesnya, mengeringkannya, dan menggilingnya menjadi bubuk. Bubuk ini kemudian digunakan untuk mengobati hal-hal seperti batuk, asma, nyeri tulang, dan sendi, dan khususnya untuk meningkatkan vitalitas dan kesehatan ginjal. Jadi bukan hanya menjadi hewan, tokek adalah sumber daya obat dan sumber ekonomi bagi orang China.